Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cisman Bayuga dari kelas TIF RP23H dari Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Sistem Pendeteksi Kadar Nutrisi Tanah dengan Sensor NPK berbasis IoT. Pengertiannya adalah studi yang membahas pemantauan unsur hara tanah secara otomatis menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membantu petani dalam memantau kadar nitrogen, fosfor, dan kalium atau disebut NPK itu sendiri secara real time sehingga dosis pemupukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual tanaman. Melalui sistem ini, petani tidak perlu lagi melakukan pengujian manual tanah secara rutin karena semua data dapat dipantau langsung melalui aplikasi di smartphone atau HP petani. Poin penting dalam hal ini adalah mengangkat tema sistem monitoring nutrisi berbasis IoT fokus pada 3 unsur utama N, P, dan K atau nitrogen, fosfor, dan kalium. Bertujuan meningkatkan efisiensi pemupukan dan produktivitas pertanian. Data dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi mobile. Selanjutnya adalah pentingnya sistem dan masalah yang diselesaikan. Di sini ada masalah utama. Yang pertama, petani sering memberi pupuk tanpa mengetahui kondisi nutrisi tanah secara aktual. Yang kedua, pemupukan berlebihan menurunkan kesuburan tanah dan mencemari lingkungan. Pengukuran manual NPK memakan waktu, tidak efisien, dan rentan kesalahan. Kurangnya data real time membuat pengambilan keputusan menjadi lambat. Pentingnya IoT memungkinkan pemantauan otomatis dan real time kadar NPK, pH, suhu, dan kelembaban. Yang kedua, data dikirim ke Arduino Code atau Firebase atau Blink untuk diakses petani dari jarak jauh melalui aplikasi mobile. Yang ketiga, membantu implementasi pertanian secara presisi. Yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi pemupukan hingga 40-50% dan produktivitas lahan naik kurang lebih 45%. Selanjutnya adalah jaringan IoT sensor dan komponennya. Di sini kita tampilkan berupa alat yang sudah dirancang dalam gambar ini. Sistem pemantauan nutrisi berbasis IoT bekerja dengan menghubungkan berbagai sensor ke microcontroller seperti ESP32 atau ESP8266 yang bertugas mengolah dan mengirim data ke platform cloud atau penyimpanan awan. Sensor NPK berfungsi mendeteksi kadar nitrogen, fosfor, dan kalium dengan prinsip elektroda ion selector. Sedangkan sensor pH memantau tingkat keasaman tanah. Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban. Sedangkan LCD I2C menampilkan data langsung di lokasi tanpa perlu jaringan internet. Jadi walaupun offline bisa. Data yang sudah dikonversi menjadi satuan mg per kg atau meter per kilogram oleh microcontroller dikirim ke Arduino Code, tempat hasil pengukuran disimpan dan divisualisasikan dalam bentuk grafik secara real time. Di sini ada sensor komponen yang digunakan seperti yang kita lihat sebelumnya. Tadi ada sebuah alat sudah jadi. Di sini ada komponen satu persatunya. Komponen utama adalah ESP32 untuk pengolahan dan pengiriman data melalui Wi-Fi, sensor NPK untuk mendeteksi kadar nitrogen, fosfor, dan kalium, sensor pH untuk mengukur tingkat keasaman tanah, sensor DHT22 memantau suhu dan kelembaban, RTCD3231 menyimpan waktu secara real time untuk logging data, LCD untuk menampilkan hasil pembacaan langsung di lokasi, Arduino Code untuk platform penyimpanan dan visualisasi data dari jarak jauh. Satu daya di sini untuk menstabilkan tegangan 5 volt DC untuk seluruh sistem
yang dibuat. Nah, di sini kita ada gambar komponen-komponennya yang tadi kita sebutkan di slide sebelumnya. Di sini ada alat ESP32, ECL2596, ada komponen utama sensor efek itu sendiri, dan sensor pH dan sensor DHT22 dan DSR-Type-C. Nah, selanjutnya adalah pembahasan alur topologi IoT. Yang pertama, sensor membaca nilai MPK, pH, suhu, dan kelembaban tanah. Yang kedua, mikrokontroler RSP32 mengolah sinyal menjadi data numerik. Data dikirim ke dua saluran, yaitu LCD I2C atau tampilan lokal. Yang kedua, CULT atau aplikasi Arduino Firebase Timelink. Yang keempat, data tersimpan dan divisualisasikan di dashboard HP. Yang terakhir adalah petani menerima notifikasi otomatis bila nutrisi tanah di bawah ambang batas. Nah, di sini ada hasil uji menurut Julhak et al. 2025, sebuah jurnal dari Julhak adalah tegangan catu daya stabil pada 5,7 volt sampai 5,1 volt. Yang kedua, sensor MPK berfungsi baik mendeteksi perubahan kadar hara sebelum dan sesudah pemupukan. Yang terakhir, nilai NPK meningkat setelah pemberian pupuk NPK cair, menunjukkan akurasi sensor tinggi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kemungkinan pengembangan. Di sini, kelebihan dari sistem yang dibuat adalah yang pertama, pemantauan otomatis dan real time tanpa intervensi manual. Yang kedua, dapat diakses dari mana saja, bisa dari jarak jauh. Ketiga, efisiensi dalam penggunaan pupuk dan air, lebih hemat. Akurat berkat kombinasi sensor NPK, pH, dan kelembaban. Terakhir, ramah lingkungan, mendukung pertanian berkelanjutan. Ada kelebihan dan ada kemungkinan pengembangan untuk selanjutnya. Yang pertama, penambahan sensor tambahan seperti pH udara, kelembaban udara, dan intensitas cahaya. Yang kedua, integrasi AI atau machine learning untuk prediksi dosis pupuk otomatis. Yang ketiga, sistem penyiraman atau pemupukan otomatis berbasis data IoT. Yang keempat, daya mandiri dengan panel surya. Di sini gunakan daya panel surya untuk menghemat energi. Yang terakhir, dashboard mobile dengan antarmuka lebih interaktif dan user friendly untuk memudahkan para petani untuk memantau tanahnya. Pulang dari pembahasan yang kita bahas tadi adalah teknologi ini mendukung pertanian presisi yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dengan biaya rendah dan akses data dari jarak jauh. Sistem ini membantu petani mengoptimalkan hasil panen tanpa merusak tanah. Diharapkan ke depannya, integrasi kecerdasan buatan dan energi mandiri akan membuat teknologi ini semakin canggih dan mudah diadopsi di sektor pertanian Indonesia. Cukup sekian dari presentasi yang saya buat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.